Halo semuanya, kembali lagi di Osko02 Channel. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang pembalasan dendam seorang anak terhadap polisi yang telah menangkap ayahnya. Bagaimana kelangsungan ceritanya? Mari kita bahas. Film Grudge atau yang lebih dikenal sebagai film Kin. Film ini berasal dari Turki dan disutradarai oleh Turkan Derya. Di awal film kita diperkenalkan dengan kepala kepolisian yang bernama Harun Çeliktan. Ia mendapatkan penghargaan polisi terbaik di Turki pada tahun ini. Setelah mendapatkan penghargaan, Harun disambut oleh tim kepolisiannya dan mengajak Harun untuk makan malam. Di sana, tim kepolisian memberikan hadiah berupa jepitan dasi kepada Harun sebagai ucapan selamat atas penghargaan yang ia dapat. Setelah makan malam, timnya Harun yang bernama Yadigar, Tuncay, dan Melda mengantar Harun ke taksi untuk mengantarnya pulang dan sekaligus berpamitan. Saat di perjalanan, tiba-tiba sopir taksi yang mengantar Harun membawa mobil itu ke sebuah tempat yang sangat sepi dan malah ingin membunuh Kapten Harun tanpa alasan yang jelas. Dengan bingung dan terpaksa, akhirnya Kapten Harun pun berkelahi dengan sopir taksi yang ingin membunuhnya ini. Singkat cerita, dengan tidak sengaja, akhirnya Kapten Harun malah membunuh si sopir taksi ini, guys. Kepanikan pun mulai muncul di wajah Harun. Di satu sisi, ia ingin melaporkan semua kejadian ini ke kepolisian. Tapi, di sisi lain, jika ia melaporkan kejadian ini, maka karirnya di kepolisian yang sedang gemilang mungkin akan terhenti sampai di sini. Dengan terpaksa, Kapten Harun harus menyelamatkan karirnya di kepolisian. Sehingga ia menghapus semua bekas sidik jarinya baik di dalam mobil maupun di pisau yang tertancap di sopir taksi dan lalu pergi dari tempat itu. Di pagi harinya, Kapten Harun mendapatkan telepon dari Yadigar tentang adanya seorang mayat yang tergantung di atas gedung apartemen. Mendengar hal itu, Kapten Harun pun langsung bergegas ke lokasi. Saat sampai di sana, Yadigar langsung membuka mayat tersebut untuk memperlihatkannya kepada Kapten Harun. Dan betapa kagetnya, ternyata mayat tersebut adalah seorang sopir taksi yang ia bunuh tadi malam. Panik nggak tuh Harun? Setelah itu, Yadigar menyuruh Tuncay untuk mengecek mobil taksi yang ada di TKP. Saat dicek, betapa kagetnya Tuncay bahwa ia menemukan jepitan dasi yang berada di bangku penumpang. Saat Yadigar dan yang lain datang, Tuncay menyimpan jepitan dasi tersebut dan merahasiakannya dari yang lain. Karena Tuncay tidak tega untuk mengungkapkan pelaku sebenarnya, yaitu Kapten Harun. Setelah itu, Kapten Harun dipanggil oleh atasannya yang bernama Sefat. Dan Sefat marah besar kepada Kapten Harun tentang jasad yang tergantung tepat di seberang kantor kepolisian mereka. Dan Sefat menyuruh Harun untuk menemukan pelakunya secepat mungkin. Kemudian tim Harun melakukan investigasi tentang korban. Korban ini berusia 35 tahun dan bernama Ciun Arik. Korban mengemudikan taksi orang lain saat ia terbunuh pada malam itu. Saat korban terbunuh, mayatnya dibawa di dalam bagasi mobil dan digantung di seberang gedung kepolisian. Kapten Harun pun semakin panik. Ia melakukan segala cara demi selamat dari kasus ini, termasuk dengan cara mengambil flash disk penting yang isinya rekaman CCTV saat ia membunuh si korban. Tapi ternyata Tuncay melihat Harun yang sedang mengambil flash disk dari meja Melda dan tiba-tiba ternyata Tuncay ingin menunjukkan rekaman CCTV, guys, di mana di dalam rekaman itu terlihat pelaku yang sedang memasukkan mayat korban ke dalam bagasi mobil. Melihat hal itu, Harun dan timnya langsung bergegas ke rumah pelaku yang ada di dalam CCTV ini. Saat melakukan penangkapan, Harun mengejar si pelaku hingga terpisah dari timnya. Karena si pelaku sudah terjebak di lantai atas, Harun menanyakan kepada si pelaku tentang siapa dalang dari semua ini. Lalu si pelaku menjawab bahwa ia hanya dibayar dan disuruh untuk menggantungkan mayat tersebut di depan kantor kepolisian. Tapi sayangnya belum sempat Harun menanyakan siapa yang menyuruhnya. Si pelaku ini jatuh dari gedung dan tewas. Situasi pun semakin sulit untuk Harun.
Ia semakin bingung tentang kejadian dari kasus yang menimpanya ini. Setelah Harun bertindak sendiri, ia mendapatkan nama baru dari seorang mantan bandar narkoba yang menjual obat berjenis metopon kepada sopir taksi. Dari situlah Harun mendapatkan satu nama yang terakhir kali membeli obat metopon. Ia adalah seorang aktris yang bernama Gul Cangkir. Kemudian Harun langsung mendatangi agen dari artis tersebut untuk meminta informasi lebih tentang Gul Cangkir. Di malam harinya, Tuncay menemui Kapten Harun dan memberikan kopian flash di CCTV dan jepitan dasi kepada Kapten Harun. Melihat hal tersebut, Harun pun panik. Ternyata Tuncay sudah mengetahui bahwa ialah pelakunya. Tetapi di sisi lain, Tuncay tidak tega untuk mengungkapkan Kapten Harun sebagai pelakunya. Karena Kapten Harun sudah banyak berjasa dalam karir Tuncay di kepolisian. Setelah kabut hitam menyelimuti pikiran Harun, akhirnya Harun ingin bertindak untuk menyerahkan diri ke kepolisian. Tapi saat sampai di depan kantor kepolisian, Harun mendapatkan telepon dari agen artis Gul Cangkir. Agen tersebut memberitahu bahwa Gul Cangkir mau untuk menemui Kapten Harun. Dan agen tersebut menambahkan informasi bahwa Gul Cangkir juga mempunyai klub malam yang bernama Macha Club. Akhirnya, Harun mendatangi Macha Club milik Gul Cangkir. Di sana Harun melihat sebuah tanggal yang ditempel di sebuah peta. Saat dicek oleh Yadigar, ternyata pada tanggal tersebut adalah hari di mana saat Harun masih muda dan bertugas menyelesaikan sebuah kasus bersama 5 teman kepolisiannya, termasuk kaptennya, yaitu Sefat. Mereka menyelidiki kasus tewasnya 7 orang yang keracunan di sebuah warung makan. Setelah susah untuk mencari siapa pelaku sebenarnya, akhirnya Harun dan yang lain mendakwa sang pemilik warung untuk dijadikan tersangka di dalam kasus itu. Sedangkan sang pemilik warung harus meninggalkan 2 anaknya yang tidak punya siapa-siapa lagi selain ayahnya yang kini mendekam di penjara. Seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail video ini guys, motif dari dalang semua ini hanyalah balas dendam. Dan yang menjadi pertanyaan Harun adalah, siapakah anak dari sang pemilik warung? Mari kita lanjut. Akhirnya Gul Cangkir pun datang untuk menemui Harun di kantor kepolisian. Dan di sana Gul Cangkir mengaku-ngaku telah membunuh sopir taksi yang tewas tadi. Kemudian Gul Cangkir diinterogasi di sana. Yang anehnya ia meminta untuk berbicara bersama Harun tanpa mikrofon. Dan terungkaplah fakta sebenarnya bahwa Gul Cangkir adalah anak dari sang pemilik warung guys. Gul Cangkir dan kakaknya menderita setelah ayahnya ditahan dan tewas di dalam penjara. Harun pun akhirnya bertanya kepada Gul Cangkir tentang keberadaan kakaknya sekarang. Dan Gul Cangkir memberitahu bahwa mungkin kakaknya sudah diambil oleh negara adopsi dan tidak pernah bertemu ia lagi. Setelah berbicara cukup sengit dengan Harun, akhirnya Gul Cangkir memberikan pilihan untuk Harun. Jika Harun ingin bebas dari kasus ini, maka Harun diminta oleh Gul Cangkir untuk membunuh temannya sendiri, yaitu Sefat. Dan sebaliknya, jika Harun tidak mau, maka video Harun membunuh sopir taksi itu akan disebarkan oleh Gul Cangkir. Dan keputusan Harun pun ditunggu oleh Gul Cangkir selambat-lambatnya pada saat malam nanti. Harun pun dibuat semakin tertekan. Ia disuruh memilih keputusan yang dua-duanya tidak ia inginkan. Kemudian Harun menyuruh Yadigar untuk mengikuti Gul Cangkir. Akhirnya Yadigar mengutus Ilyas dan juga Tuncay untuk mengikuti Gul Cangkir. Waktu pun terus berjalan. Harun tak kunjung membuat keputusan. Dan pada akhirnya Gul Cangkir bertindak sendiri dengan memasukkan bom ke dalam mobil Sefat. Setelah mengetahui hal itu, Harun pun berusaha berlari untuk menyelamatkan Sefat. Tapi semuanya sudah terlambat. Setelah kejadian itu, Gul Cangkir menelpon Harun dan menyuruh Harun untuk mencari siapa pelaku sebenarnya dari kasus ayahnya. Dan setelah dendamnya terbalaskan, Gul Cangkir pun mengakhiri hidupnya dengan menyuntikkan obat-obatan ke tubuhnya. Tidak lama setelah itu, video Harun membunuh sopir taksi langsung tersebar luas di media sosial. Malam yang sangat suram bagi Harun. Ia bukan hanya kehilangan temannya, tetapi juga karirnya di kepolisian. Tapi ternyata penderitaan Harun belum cukup sampai di sini.
Setelah Yadigar mengumpulkan data dan terkuaklah satu nama yang menjadi plot twist di dalam film ini. Musuh di dalam selimut. Itulah yang bisa digambarkan untuk seorang pengkhianat yang bernama Tuncay. Ya, ternyata Tuncay adalah kakak laki-laki dari seorang Gul Cangkir. Gokil nggak tuh? Kemudian, Tuncay menelpon Harun dan menyandra putranya. Harun pun bergegas datang ke lokasi di mana tempat Tuncay menyandra putranya. Saat sampai, Tuncay menceritakan semua kejadian sebenarnya kepada Harun. Bahwa ialah pelaku sebenarnya dari kasus ayahnya. Pada saat itu, Tuncay tidak tega melihat ayahnya tersiksa oleh 7 orang yang sering membuli ayahnya. Maka dari itu, Tuncay memasukkan racun tikus di dalam sup yang dimakan oleh 7 orang tersebut. Dan setelah itu, semua polisi pun datang untuk menangkap Harun. Dan Tuncay menyuruh Harun untuk menembak dirinya karena ialah pelaku dari kasus ayahnya. Tetapi Harun tidak tega untuk menembak Tuncay. Karena Tuncay adalah anak didik kesayangannya, guys. Oke, itulah dia alur cerita dari film Grudge Turki atau film Kin. Bagaimana menurut kalian? Terdengar familiar bukan? Kasus tembak-menembak di scene terakhir antara Irjen Harun dan Bribda Tuncay. Yang membedakan saja motif dari kasus film ini jelas. Dan yang itu ya sudahlah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you on the next video. Bye-bye.